Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang langkah-langkah pengembangan silabus kurikulum 2013. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah pengertian silabus, yang kedua yaitu pengembangan silabus, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengembangan silabus, dan yang keempat langkah-langkah pengembangan silabus. Baik, topik yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu pengertian silabus. Istilah silabus berasal dari bahasa Latin yaitu silabus yang berarti daftar, tulisan, dan ringkasan. Silabus merupakan sebuah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, materi pokok, indikator, penilaian, dan sumber belajar. Silabus juga suatu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok. Dengan demikian, sekolah atau daerah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang topik kedua, yaitu tentang pengembangan silabus. Terdapat 4 pengembangan silabus. Yang pertama itu ada sekolah dan komite sekolah. Pengembangan silabus adalah sekolah bersama komite sekolah. Untuk dapat menghasilkan silabus yang sangat bermutu, sekolah bersama komite sekolah dapat meminta suatu bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang, Depdiknas. Pengembangan kedua yaitu terhadap kelompok sekolah. Apabila seorang guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk suatu kelompok antara guru kelas atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang nantinya akan dipergunakan dalam sekolah tersebut. Pengembangan ketiga yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Terdapat beberapa sekolah atau yayasan dalam sebuah yayasan yang dapat bergabung untuk menyusun silabus. Hal ini dimungkinkan karena sekolah dan komite sekolah ada suatu hal yang belum dapat melaksanakan penyusunan silabus. Kelompok sekolah ini juga dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang, Depdiknas dalam menyusun silabus. Dan yang terakhir, pengembangan terakhir itu tentang dinas pendidikan. Dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi suatu penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dalam pengembangan silabus, sekolah, kelompok kerja guru, dan dinas pendidikan dapat meminta suatu bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, atau unit utama terkait yang ada di Departemen Pendidikan Nasional. Baik, sekian pemateri yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan topik yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip pengembangan silabus terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dengan kegiatan yang menjadi muatan dalam suatu silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Cakupan ke dalam tingkatan kesukaran atau kesulitan dan urutan penyajian materi dengan silabus sesuai dengan tingkatan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga adalah sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsisten. Adanya hubungan konsisten atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima adalah memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang
pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Cakupan indikator materi atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni muktair dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang ke-8 adalah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas topik keempat mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Terdapat 7 langkah dalam pengembangan silabus. Yang pertama itu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat diambil dari standar isi yang biasanya sudah baku, kecuali yang belum ada dapat disusun sendiri oleh penyusun atau pengembang silabus. Yang kedua itu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Dalam mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat pengembangan fisik, keluasan materi pembelajaran, dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Yang ketiga itu ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik, melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan lingkungannya. Dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat itu ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima itu ada penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Yang keenam, ada menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar dapat didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang telah dicantumkan dalam silabus merupakan suatu perkiraan waktu rata untuk dapat menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang telah digunakan untuk suatu kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu indikator pencapaian kompetensi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator.
Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyebutkan nama dan NIM. Terima kasih.